Radiasi Day 6. Halo Aunty Uncle, ini aku lagi siap-siap ya, mau berangkat. Aku berangkatnya jam 12 karena dapat sesi ketiga. Dan ini aku jelasin ya, banyak banget yang tanya aku itu sakit apa sih gitu ya. Dan aku itu sakit dari umur 4 bulan ya ketahuannya. Dan dari umur 6 bulan itu aku udah di kemo karena udah operasi, udah cek biopsi segala macam, dan hasilnya itu penyakit aku adalah kanker rhabdomyosarcoma embrional. Nah, apa sih itu? Ini adalah jenis penyakit yang paling umum. Penyakit ini lebih banyak menyerang anak-anak dibanding orang dewasa. Biasanya berkembang di kepala dan leher, termasuk selaput yang menutupi otak, rongga mata, dan bagian lain dari kepala dan leher. Dan rhabdomyosarcoma embrional juga dapat berkembang di organ berongga seperti kandung kemih dan vagina. Dan aku itu kenanya di vagina, dan sekarang itu udah ke kandung kemih ya, jadi aku susah kencing, makanya aku pakai nefrostomi. Nah, kanker ini tuh banyak gejalanya ya, tergantung kalian terkenanya di area mana. Kalau aku di kandung kemih atau di vagina. Nah, awalnya itu aku lagi BAB dari 4 bulan, terus ketahuan kayak ada yang keluar gitu, kayak jaringan, kayak apa ya, kayak hati. Nah, itu awal mula aku ketahuan, terus akhirnya aku dirujuk ke dokter bedah dan dioperasi, lalu dilakukan biopsi. Ternyata hasilnya masih suspek ganas. Suspek ganas itu kemungkinan ganas ya. Jadi aku langsung ke Jakarta untuk cek tahap selanjutnya, dan ternyata hasilnya keluar rhabdomyosarcoma embrional. Ini adalah kanker yang menyerang pada otot ya. Nah, cara penyembuhannya itu dengan terapi, yaitu kemoterapi, radiasi, ataupun operasi ya. Dan aku sekarang lagi menjalani pengobatan radioterapi dan operasi. Nah, rhabdomyosarcoma terjadi ketika sel otot yang belum matang bermutasi menjadi sel kanker yang berkembang biak dan menimbulkan tumor. Mutasi genetik tertentu termasuk perubahan yang menghasilkan fungsi gen. Nah, untuk mengetahui kanker ini, kalian bisa melakukan pemeriksaan fisik seperti CT scan, MRI, PET scan, dan yang lainnya ya. Dan aku itu kebetulan di vagina, jadi kayak keluar, terus aku operasi, lalu aku biopsi. Jadi aku udah tahu kalau itu hasilnya, maksudnya ketahuan hasilnya rhabdomyosarcoma embrional. Jadi aku harus melakukan terapi. Nah, sekarang itu aku melakukan pengobatan paliatif ya. Dan ini aku lagi di rumah sakit untuk radiasi yang ke-6. Doain aku ya teman-teman, semoga lancar semuanya. Tidak ada yang tidak mungkin bukan, kalau kita mau berusaha. Dan ini aku lagi tidur dan aku minum susu. Dan buat kalian semua yang lagi pengobatan, semangat ya, jangan lupa berdoa supaya apa yang diinginkan dapat tercapai. Aku nggak jelasin ya radiasi, karena dari radiasi D1 dan D5 itu aku udah kasih tahu prosesnya dan aku jelasin. Dan yang ini banyak banget yang tanya aku itu sakit apa, dan di sini aku jelasin ya teman-teman. Aku itu sakit udah mau 4 tahun. Aku kuat kan? Doain aku ya.
supaya aku cepat sehat, bisa sekolah. Sebentar lagi aku ulang tahun, tanggal 11 April. Aku umur 4 tahun ya, dan aku minta kado sama ibu dan bapak. Pengen banget dibeliin buku tulis buat aku sekolah. Doain aku ya teman-teman, supaya aku sehat, aku bisa sekolah. Doain juga di umur aku yang 4 tahun ini, aku makin sehat, makin kuat. Minta doa kalian semua ya. Dan ini aku lagi minta digendong karena memang aku begadang semalaman ya, karena tuh nggak bisa tidur. Ini aku lagi menunggu buat panggilan radiasinya. Maaf ya teman-teman, kalau video aku ini panjang banget, karena aku pengen share ke kalian semua bagaimana sih prosesnya. Dan untuk yang mau melakukan radiasi, kemoterapi, jangan takut, semua itu tergantung fisik kalian masing-masing. Nah, asal kalian tahu, rhabdomyosarcoma adalah kanker yang sangat langka, dan para ahli juga tidak mengetahui semua alasan mengapa hal ini bisa terjadi. Dan kalian jangan salah ya, penyakit ini juga bisa terjadi pada anak laki-laki, karena aku pernah melihat kasusnya sama, dan aku dari Lampung. Kemarin itu waktu aku kena kanker ini, dan setelah aku check up ke rumah sakit Lampung, ternyata aku dapat 2 kasus yang sama, yaitu anak-anak umur berapa bulan ya, dan umur 18 bulan. Jadi kasus ini itu di Lampung aku kemarin pernah dengar juga 2 orang ya. Jadi memang kalau ditanya di dokter apa penyebabnya, itu masih tidak diketahui gitu. Jadi kadang aku tuh sedih banget ya, karena aku sering banget dengar katanya aku pakai pemutih, suntik pemutih. Terus terang aku nggak pernah yang namanya suntik pemutih ya guys. Jadi jangan berpendapat sebelum kalian mengetahui apa penyebabnya gitu. Karena aku sedih banget kalau kalian, aku tuh juga nggak mau, aku sebagai ibu juga nggak pernah mau dan nggak pernah menginginkan anakku sakit seperti ini. Karena apa, ini prosesnya lama, bisa bertahun-tahun, bukan yang kayak batuk pilek dikasih antibiotik sembuh gitu kan. Ini harus bertahap dan harus bersabar. Kadang juga banyak yang berkomentar anak sakit badannya makin gemuk. Aku bingung ya mau jelasin gimana. Padahal aku tuh lelah, kurang tidur iya, capek, tapi nggak tahu. Emang mungkin bentuk badan orang kan berbeda-beda ya. Kalau aku makan, aku tuh nggak banyak makannya. Cuman nggak tahu, memang mungkin Tuhan nyuruh aku buat biar tenaga aku itu kuat gitu ya, nemenin anak aku yang lagi berobat. Fisik, terutama fisik aku, mental aku tuh harus benar-benar terjaga guys. Karena apa? Karena ini melelahkan, ini perlu waktu, perlu tenaga, perlu banget yang namanya tenaga. Jadi stop ya berkomentar. Aku nggak pernah mau jelasin bagaimana perasaan aku, bagaimana prosesnya. Percuma menjelaskan sesuatu yang sama seseorang itu yang dia nggak pernah rasain sama kayak posisi yang kita rasain gitu. Percuma buang-buang waktu. Jadi cukup diam, biarkan waktu yang menjawab gitu. Dan ini aku mau siap-siap pulang karena radiasinya udah selesai ya. Jadi
yang tanya lagi, kanker itu buat anak-anak apa aja sih? Banyak. Ada kanker darah, limfoma. Kanker darah itu ada berapa jenis ya? Nggak cuma satu gitu. Kanker darah banyak sih. Terus aku lihat kanker saraf itu apa ya, kalau bahasa medisnya itu apa gitu, aku lupa. Banyak banget itu yang terkena sama anak-anak ya. Jadi kanker itu banyak banget jenisnya, karena aku tuh pernah melihat di satu rumah sakit itu ternyata kanker itu banyak banget. Dan ini anakku minta ke tenda biru buat beli mie ayam. Jadi kita harus berjalan dulu ke tenda biru deket Siloam ini. Semanggi, kalian pasti tahu tenda biru itu yang di seberang kayak tempat jual makanan gitu. Ini rame banget ya. Aku harus jalan dan ngangkat stroller karena memang harus diangkat karena nggak bisa ya. Dan ini aku lagi jalan guys nih, aku mengangkat 1, 2, 3. Dan semoga kalian mengerti dengan penjelasan yang aku jelasin. Dan ini aku lagi arah pulang, nggak rekod pas makannya karena riwuh si bocil, sempet BAB juga tadi. Ini lagi di jalan dan dia tertidur karena tadi malam itu dia sama sekali tidak tidur. Jadi kita begadang bergantian ya guys. Dan tadi itu aku bangun jam 10 karena ngantuk pol. Terus siap-siap urus-urus si bocil, kasih obat, kasih susu. Terus ya kita berangkat deh. Ini lagi tidur. Dan ini jalannya lumayan sih, nggak terlalu macet, masih aman gitu. Eksis dulu, abaikan jerawat di muka ya guys, karena efek kurang tidur kadang. Terus makanannya sembarangan banget. Ya sudahlah, tidak usah dipikirkan. Dan sekarang aku sudah sampai kos. Ini lagi di lift menuju ke kamar. Ya udah, bye bye teman-teman semua. Aku mau istirahat dulu ya. Mau tidur dulu. Terima kasih semua. Jangan lupa di-follow Facebook aku ya. Bye bye semua. Salam sehat semuanya.